Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Dini Marsha Arnelita dengan NPM 2413053197 dari kelas 3F Angkatan PGSD 2024. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang kebutuhan dan keinginan. Nah, kebutuhan dan keinginan ini dari mata pelajaran IPS di bab 7. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya anak-anak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, setelah kita selesai menyanyikan lagu Garuda Pancasila, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yaitu yang pertama, mengenalkan cara mendapatkan barang kebutuhan. Yaitu yang kedua, yaitu mengaitkan pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan dengan nilai guna barang dan skala prioritas. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, Ibu mau nanya dulu nih sama anak-anak gitu. Siapa yang tadi sebelum sekolah itu mandi? Ayo angkat tangan. Siapa juga yang sarapan? Terus anak-anak, siapa yang pernah beli mainan baru ini? Nah, ayo anak-anak, mari kita amati nih gambar-gambar ini. Di sini Ibu telah menyediakan yaitu gambar sarapan atau makanan dan gambar permainan. Nah, kira-kira menurut anak-anak nih, mana yang wajib kita miliki agar kita tuh hidup sehat dan mana yang hanya kita inginkan untuk kesenangan saja. Nah, baik, di sini kita akan memasuki dari pengertian kebutuhan dan keinginan. Baik, kita ke pengertian kebutuhan terlebih dahulu. Di sini kebutuhan itu hal-hal yang harus dipenuhi agar dapat hidup dengan baik anak-anak. Nah, kebutuhan ini tuh berkaitan dengan sesuatu yang membuat kita tuh bertahan hidup. Nah, kebutuhan ini tuh sangat penting kita penuhi, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Nah, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi pada suatu manusia, nah manusia ini tuh akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Makanya kan kebutuhan makanan, pakaian itu kan terpenting dan harus dipenuhi dalam kehidupan kita kan. Sehingga kebutuhan ini selalu menjadi hal yang paling diprioritaskan. Selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tentang pengertian keinginan. Nah, di sini tuh keinginan itu adalah sesuatu yang ingin kita miliki atau sesuatu yang ingin dimiliki seorang manusia. Tetapi tuh
tidak wajib untuk dipenuhi karena tidak berhubungan dengan keberlangsungan hidup seorang manusia. Nah, keinginan itu biasanya muncul itu karena ada rasanya suka, habis itu ada rasa pengaruh teman, atau ada rasa dia tuh mengikuti tren yang sedang populer. Contohnya seperti kita tuh kayak membeli permainan baru, membeli HP baru, atau yang lain-lain. Nah, jika keinginan ini tidak dipenuhi, manusia itu tuh tetap hidup dengan baik, tetap lancar keberlangsungan hidupnya seorang manusia itu. Sehingga keinginan itu tuh harus dipenuhi itu setelah kebutuhan itu sudah terpenuhi. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi ke contoh kebutuhan dan keinginan. Tadi sudah Ibu jelaskan bagian pengertian kebutuhan dan keinginan. Nah, bahwasanya kebutuhan itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Baru selanjutnya kita memenuhi keinginan. Nah, di sini contoh kebutuhan itu yang pertama, makanan. Itu sudah pasti, minuman sudah pasti, lalu pakaian, lalu tempat tinggal, lalu pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, contoh tentang keinginan. Keinginan itu seperti mainan baru, HP baru, tempat makan bekal yang baru, tas baru, dan lain-lain. Berdasarkan waktunya, yaitu yang dibagikan menjadi 3, yaitu kebutuhan sekarang, mendatang, dan mendesak. Kebutuhan berdasarkan sifatnya nih. Nah, itu dibagikan menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan. Nah, kebutuhan dan keinginan itu tuh dua hal yang sering terlihat mirip anak-anak, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan yang sangat penting atau sangat jauh. Nah, kebutuhan itu kan sebelum tadi ya Ibu sudah jelaskan, yaitu sesuatu yang harus dipenuhi manusia supaya dapat hidup dengan sehat, aman, dan layak. Contohnya seperti makanan yang bergizi, pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak, serta kesehatan yang terpenuhi. Nah, jika kebutuhan tidak terpenuhi ini, manusia itu tuh bisa mengalami kesulitan atau bahkan bahaya. Sementara keinginan itu adalah sesuatu yang ingin kita miliki untuk menambah kesenangan atau kenyamanan hidup kita. Tetapi keinginan itu tuh tidak harus dipenuhi anak-anak karena tidak mempengaruhi keberlangsungan hidup kita. Nah, keinginan ini tuh bisa muncul karena misalkan anak-anak itu melihat iklan yang menarik, atau ikut-ikut teman, atau karena barang tersebut itu menarik saja. Misalnya kayak mainan baru, HP baru, atau sepatu bermerek yang baru. Nah, perbedaan paling utama adalah bahwa kebutuhan itu tuh harus dipenuhi dan lebih diprioritaskan atau lebih diutamakan. Sedangkan keinginan itu tuh boleh dipenuhi jika masih ada sisa uang setelah kebutuhan terpenuhi. Dengan memahami perbedaan ini, anak-anak, setiap orang termasuk anak-anak juga itu tuh dapat belajar mengatur pengeluaran dengan lebih bijak dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang sebenarnya belum diperlukan dalam hidup kita. Next, anak-anak masih pada semangat kan ini? Nah, masih nih, kita akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis kebutuhan. Nah, di sini jenis-jenis kebutuhan itu dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan kepentingannya, berdasarkan waktunya, dan berdasarkan sifatnya. Di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama jenis-jenis kebutuhan tentang tingkat kepentingannya. Di sini kebutuhan itu dapat dibagi beberapa jenis di kepentingannya ini berdasarkan pentingnya kebutuhan. Dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, berdasarkan waktunya, yaitu yang dibagikan menjadi 3, yaitu kebutuhan sekarang, mendatang, dan mendesak. Kebutuhan berdasarkan sifatnya nih. Nah, itu dibagikan menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan keinginan. Yang pertama itu ada usia nih anak-anak. Nah, yang kedua itu dari lingkungan, teknologi. Nah, perkembangan teknologi itu kan menambah kebutuhan baru nih untuk anak-anak, yaitu gaya hidup nih. Nah, gaya hidup itu tuh
adalah cara seorang menjalani kehidupan seharinya. Yang kelima itu pendapatan atau kemampuan ekonomi. Itu yang keenam itu mode atau tren. Nah, mode atau tren itu tuh membuat banyak orang itu tuh ingin mengikuti apa yang sedang populer nih. Nah, di sini Ibu telah menampilkan diagram prioritas nih, teman-teman. Yaitu yang pertama, penting mendesak, yaitu lakukan sekarang. Atau yang kedua itu tuh tidak penting tapi mendesak, yaitu rencanakan. Yang ketiga itu tuh penting tak mendesak, yaitu kita tuh minta bantuan orang lain gitu. Yang keempat yaitu atau yang terakhir itu tuh tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini tuh tunda atau tinggalkan saja. Jadi dari sini, dari diagram ini kita bisa mengetahui mana yang harus kita prioritaskan, mana yang tidak. Selesai sudah materi kita pada hari ini, anak-anak. Nah, semoga kalian bisa memahami materi pada hari ini tentang kebutuhan dan keinginan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.